salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, saat hidupku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, saat ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, saat hidupku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang telah kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan
sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau bantu garangku, Yesus Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu garangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di gereja kita dalam masa yang masih kena istilah PPKM level 4 gitu ya. PPKM yang sudah mulai sedikit dikendorkan. Angka sudah menunjukkan ya ada trennya ke perbaikan gitu. Apa yang mau saya sampaikan hari ini? Saya hari ini mau mencoba menyampaikan sesuatu yang saya melihat banyak sekali di antara jemaat-jemaat kita semua itu apa yang dirasakan di hati lah ya, yang di hari-hari terakhir ini kita lihat lingkungan kita lihat dimanapun kita berada gitu ya, di masa pandemi yang seperti ini, di mana COVID yang menjadi-jadi, kita adalah negara dengan pertambahan COVID per hari yang menembus rekor gitu ya, jumlah yang sakit menembus rekor, jumlah yang meninggal juga menembus rekor kita cukup tinggi, jumlah yang sembuh juga menembus rekor karena berkurang yang sembuh. Tapi ya, oke,
apa yang saya masukkan? Bagaimana kita menyikapinya hari-hari ini? Di sana ada beberapa hal terdengar, oh si A kena COVID, si B kena COVID, si C kena COVID, si D waduh parah kondisinya. Bahkan kalau Anda jemaat gereja Green Lake, mungkin dalam seminggu kemarin Anda banyak dengar berita-berita. Mama saya sendiri meninggal 13 Juli. Lalu minggu lalu kita juga dengar mamanya Bu Lina, Bu Gem. Kemudian mamanya Tresia. Lalu kalau kita masih ingat Pomvila, mamanya Pomvila. Papanya Sherry, ya. Saya kadang-kadang juga ngelihat hal-hal seperti ini kok. Ini gimana ya jemaat kita menyikapi hal-hal seperti ini, mendengar berita-berita seperti ini. Ya, bahkan di saat saya mengalami orang tua saya cari rumah sakit aja setengah mati, nggak dapat. Ya, ngantri, padahal udah urgent banget gitu ya. Udah sampai masuk rumah sakit, obat pun ngantri. Jadi, ya ini saya coba untuk menguatkan, meneguhkan kita semua, termasuk saya ya. Jadi apa yang saya mau bagikan? Yuk, mari kita mengingat-ingat kembali akan dasar-dasar firman Tuhan yang sudah ditanamkan di dalam kita. Yuk kita berfokus kepada apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita semua. Ada amin? Kita berfokus apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang Tuhan sedang kerjakan, dan apa yang akan Tuhan selalu kerjakan di depan kita. Ada amin? Kita mau fokus, begitu besar kasihnya atas kita. Jadi saya hari ini mau coba bagi dua hal. Satu, secara roh bagaimana kita bisa merasa tenang di dalam Tuhan. Yang kedua nanti saya mau bicara lebih ke aspek kejiwaan, bagaimana kita bisa tenang di dalam Tuhan. Semuanya tetap dengan dasar firman Tuhan. Semuanya tetap dengan fokus hanya kepada Tuhan. Ya, satu, yang pertama saya coba sharingkan seperti ini. Yang kemarin kita ada minggu lalu ya, Pak Hari juga ada mention soal Mazmur 91. Itu kan banyak tuh dibaca tuh. Bagaimana luar biasanya ya. Yuk kita baca aja deh, kita baca yuk Mazmur 91 ayat 1. Kita mulai dari ayat 1 ya. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat ke-10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Stop sampai sini dulu. Kita lihat betapa dahsyatnya Mazmur 91 ayat 1 sampai 14. Ada amin? Kita berpegang pada firman Tuhan, amin? Kita akan dilindungi Tuhan. Kita akan dijauhkan dari penyakit sampar.
Ya. Kita coba balik ke ayat 1 dikatakan yang berlindung. Ya, Tuhan itu tempat perlindungan kita. Ya. Ya, ayat 1 coba kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan bla 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 bla. Begitu ya? Begitu dahsyatnya firman Tuhan ini berkata. Dan kita mengatakan amin sama firman ini. Tapi Pak, ada kanan kiri tuh anak-anak Tuhan kena tuh. Gimana ya? Bagaimana ya saya menjelaskannya ya? Kalau firman ini ya. Bukankah itu banyak mengganggu kita? Saya mau mengatakan firman Tuhan iya dan amin. Saya mau mengatakan firman ini untuk Anda dan saya. Ada amin. Kita akan dilindungi. Saya sampai hari ini dilindungi. Bukan karena saya menjaga prokes. Banyak orang yang prokes lebih ketat dari saya. Tetap saja kena. Ada orang yang tidak pernah keluar rumah. Tetap saja kena. Saya keluar rumah. Saya masih berhubungan dengan orang di luar. Saya berhubungan dengan orang-orang di kantor kami selama hampir 2 tahun ini. Dan puji Tuhan. Sampai sekarang saya sehat-sehat. Saya masih bisa olahraga dengan baik. 3 hari berturut-turut saya lari 5 kilo, 9 kilo, 5 kilo. Ya, rata-rata seminggu saya bisa lari 4 kali sampai 5 kali. Ya. Di umur yang sekian gitu ya. Buat saya itu anugerah Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, perlindungan Tuhan yang luar biasa atas hidup saya. Ada amin. Nah, itu yang harusnya mendasarin kita semua, kita berpegang sama hal seperti itu. Itu yang pertama kita harus pegang. Lalu mungkin kalau Anda bertanya, loh Pak kalau saya terus kena gimana? Loh Pak kalau saya mengalami gejalanya terus gimana? Saudaraku, Anda dan saya, di ayat 1 ya, Mazmur 91 dikatakan orang yang duduk dalam lindungan maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Terkadang kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh, terkadang kita ini bandel. Ya. Terkadang kita ini nggak duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ya, terkadang kita nggak bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam bentuk apa? Berbagai macam. Mungkin pola pikir. Ya, saya nggak bicara tindakannya. Pola pikir saja. Kita berpikir bahwa kita yang bekerja sendiri bukan Tuhan. Itu sudah Anda duduk di luar lindungan yang maha tinggi. Ya karena kenapa saya bisa berkata begitu? Yuk kita Mazmur 91 ayat ke-15 coba kita baca. Karena jelas-jelas sekali ayat ke-15 yang berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melupakannya dan memuliakannya. Artinya ayat 2 sampai ke 14 tadi perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa. Kenapa ayat 15 timbul kalau sampai dia berteriak kepadaku dan aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Artinya Tuhan pun tahu. Anda dan saya ini kadang-kadang tuh bisa keluar dalam perlindungan dia. Karena kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh ini. Apa itu dosa Pak jadinya? Jangan cerita dosa kita zaman sekarang. Kita udah gak cerita dosa. Ya, saya di sini hari ini tidak bercerita soal dosa nggak dosa. Salah nggak Pak? Saya tidak bercerita soal salah dan nggak salah. Saya bercerita bagaimana kita bisa mengalami. Itu bukan berarti penghukuman Tuhan. Anda mengalami, Pak saya mengalami positif, saya mengalami sakit ini. Ya, saya nggak cerita soal COVID saja ya. Saya mengalami sakit ini, saya mengalami sakit itu. Apakah itu karena dosa, Pak? No, kita tidak cerita dosa. Sesi yang lain deh. Itu sesi Pak Hari nanti mungkin ya. Soal dosa nggak dosa. Jelas sudah dikatakan kita di dalam Tuhan. Dia sudah menyelesaikannya semua bagi kita. Ada amin? Persoalan bagaimana detailnya nanti mungkin sesinya Pak Hari itu. Bukan sesinya saya. Saya hari ini cuma mau menyampaikan kita tidak bicara soal dosa, tidak bicara soal salah nggak salah. Kita bicara soal bagaimana Anda dan saya bisa saja mengalami. Itu yang saya mau sampaikan. Ya. Lalu, Pak, mungkin ada yang bilang, loh Pak, terus orang tua si ini, termasuk orang tua Bapak kan meninggal tuh karena apa? Karena COVID. Ya betul, terus kenapa? Apakah itu penghubungan Tuhan juga? Maaf,
Saya mau sampaikan satu fakta hari-hari ini, bahwa umur kita itu bukan ukuran rancangan Tuhan untuk kita. Amin. Ada yang 100 tahun lebih. Kemarin saya berdapat WA di Semarang kalau nggak salah. Itu kakek umur 101. Dia bilang saya minta Tuhan 110, dia masih mau hidup 9 tahun lagi. Luar biasa itu opa satu itu. Dia melayani di gereja masih katanya. Itu luar biasa. Ada yang 101 masih hidup, masih bisa melayani. Ada yang umur 17, ada yang umur 6, ada yang umur 4 dipanggil Tuhan. Itu semua misteri Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua. Ada amin. Jadi persoalan mati itu adalah urusannya misteri Tuhan. Itu Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Kita jangan kepo-kepoan. Tuhan kenapa dia mati di umur sekian? Harusnya umur sekian ini Tuhan. Kok Anda lebih tahu? Saya mungkin pernah sampaikan bahwa orang yang meninggal muda itu bukan berarti sesuatu rancangan menjadi tidak baik buat keluarganya. Saya pernah sampaikan suatu keluarga yang suaminya mati muda. Sekarang istrinya hidup dengan nyaman. Kenapa? Anak-anaknya udah besar semua tuh. Jangan berpikir bahwa cuma Anda yang bisa memelihara keluarga Anda. Tuhan bisa lakukan itu. Ada amin. Jadi jangan kita berpikir rencana saya yang paling hebat. Sehingga harusnya orang tua saya meninggal di umur 200. Ya nggak begitu, urusan Tuhan lah itu. Ada yang orang tuanya meninggal di umur 50, ada orang tua, ada anak yang dari muda sudah yatim piatu, bagaimana? Itu rancangan Tuhan semua, ada amin. Jadi mati itu urusannya misteri Tuhan yang kita nggak pernah tahu. Lah terus kalau matinya karena COVID kenapa? Kalau matinya karena kanker kenapa? Kalau matinya karena tua kenapa? Mungkin ada yang berpendapat, wah kalau matinya tua, itu kan kayaknya lebih oke ya dibanding mati karena kanker. Maaf, saya mau katakan, kenapa orang tua yang karena umur bisa mati? Karena organ tubuhnya udah gak bekerja. Kalau jantungnya masih sehat, paru-parunya masih sehat, organ-organ internal tubuhnya masih sehat, kakinya masih kuat begitu ya, semua bekerja dengan normal, orang itu tidak akan mati. Entah siapapun dia. Dia mati umur sekian karena organnya mulai pelan-pelan rusak, pelan-pelan tidak berfungsi, sampai tiba suatu saat gak berfungsi, dan terjadi kematian. Kalau orang yang sakit kanker dipercepat saja matinya. Organnya tidak berfungsinya dipercepat. Satu organ tertentu sehingga mengganggu kerja organ lain. Jadi mati, janganlah kita menilai sesuatu mati. Mati itu mesti matinya begini nih caranya. Tidur, nyenyak, terus mati. Itu yang diberkatin Tuhan matinya. Kalau mati yang lain enggak. Kita enggak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Ya, jadi maksud saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa satu, secara roh ya, saya mau kuatkan dasar kita, pegangan kita dengan firman Tuhan. Secara roh Anda itu berada senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Ada amin. Pertama. Yang kedua, kalaupun sampai kena, ayat 15 berkata, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan dan memuliakannya. Ada amin. Artinya sekalipun kena, Anda akan dibereskan Tuhan. Poin keduanya. Poin ketiga, kalau sampai Anda meninggal, itu sudah urusan Tuhan. Jamnya Anda, waktunya Anda sudah selesai. Tanda tangan kontrak Anda sudah selesai sama Tuhan di muka bumi ini. Kita nggak pernah tahu tanda tangan kontrak kita berapa lama dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang masih hidup sehat, kuat, segar, bugar. Ya, naik sepeda. Saya ada lihat itu. Segar bugar, setiap hari naik sepeda kuat sekian puluh kilo, ratusan kilo. Wah kuat banget ini orang, selalu memimpin di depan katanya. Naik sepeda. Minggu lalu dengan berita dia meninggal serangan jantung. Siapa yang tahu kontrak Anda dengan Tuhan? Enggak ada yang tahu. Jadi saya mau sampaikan secara roh kita itu harus punya rest di dalam Tuhan. Secara roh kita tuh nyaman dulu di dalam Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan kasih jalan keluar. Ada amin. Kalaupun sampai kita dipanggil Tuhan karena kontrak kita udah habis, itu pun semua karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tahu mana yang lebih baik untuk hidup kita. Amin.
Itu yang pertama saya mau sampaikan hal seperti itu. Yang kedua, saya mau sampai masuk ke dalam sisi kejiwaan. Ya Bapak bisa bilang sakit seperti itu nggak kena, kalau kena pun akan Tuhan bereskan. Kalaupun meninggal pun ya itu sudah rencana Tuhan. Tapi Bapak tahu nggak hari-hari ini gara-gara kok si COVID ini dan gara-gara PPKM saya dipecat. Saya di UFH-kan. Bulanan saya berkurang. Secara ekonomi, saya nggak tahu besok anak saya makan apa, misalnya gitu ya. Ini kita bicara kejiwaan. Kalau kita secara roh, pondasi kita udah kuat tadi bahwa Tuhan yang jaga kita semua dan tidak ada masalah dengan apapun yang terjadi. Tapi yang kedua masalahnya, masalah ekonomi. Masalah kejiwaan kita. Kita begitu melihat banyak kanan kiri, sana dipecat, sini dipecat, sono nggak ada kerjaan, PT sini dibubarin, PT itu dibangkrutkan, pekerjanya ratusan orang diberhentikan, pesangon aja boro-boro dapat. Wong bangkrut kok, mau apa? Mau kerja apa sekarang? Mau kemana cari kerja Pak? Orang yang ada perusahaan-perusahaan mau buang orang. Gimana saya mau kerja? Mau kerja A, semua orang sudah bertubi-tubi cari kerjaan itu. Saya mesti ngapain Pak? Yuk kita kuatkan ya, kita buka sebentar 3 Yohanes 1 ayat 2. Apa yang Paulus katakan? 3 Yohanes 1 ayat 2, Paulus berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada amin. Paulus lagi mau berkata bahwa oke, semoga engkau baik. Aku berdoa semoga engkau baik, engkau sehat. Dan bukan cuma itu, jiwamu juga sehat. Jiwamu, dia pakai bahasa Inggrisnya, dia kata jiwamu juga prosper, makmur, berhasil. Jiwamu berhasil. Jiwamu tidak terintimidasi sama berita-berita negatif. Jiwamu tidak terintimidasi dengan lingkungan yang ada. Jiwamu tidak terintimidasi dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Itu doa Paulus. Iya Pak, Paulus doa seperti itu. Tapi gimana ya saya bisa jiwa saya gitu ya. Lingkungan memang begitu. Saya mesti gimana Pak? Kerjaan gak ada Pak. Apa yang harus saya perbuat Pak? Secara ekonomi kami sangat terpuruk Pak. Apa yang harus kami buat? Saya juga nggak tahu, saya juga nggak ngerti bagaimana jalan keluar hidup Anda. Karena setiap Anda masing-masing di mata Tuhan itu unik adanya. Ada orang mungkin punya sakit yang sama, punya problem yang sama, tapi cara Tuhan menyelesaikannya pun berbeda. Tergantung kepada orangnya masing-masing. Maka saya bilang setiap Anda di mata Tuhan itu unik. Anda tidak bisa mengatakan, oh Tuhan menyelesaikan perkara orang itu dengan cara A, berarti aku juga akan diselesaikan dengan cara A. No, nggak selalu begitu. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa apa saja. Jadi kita jangan terpaku kepada cara. Maka saya bilang saya juga nggak ngerti bagaimana cara menjawab Anda. Solusinya seperti apa? Yang saya bisa lakukan hari-hari ini adalah bagaimana secara kejiwaan Anda dan saya bisa rest di dalam Tuhan. Secara kejiwaan Anda dan saya bisa nyaman, bisa firm, berpegang kepada Tuhan. Ada amin. Ya, saya mau cerita apa? Yang mau saya ceritakan adalah bahwa Tuhan tuh mengerti apa yang Anda alami. Itu poinnya pertama adalah saya mau sampaikan Tuhan mengerti apa yang Anda alami. Dia yang datang dari posisi Tuhan, dia datang sebagai manusia. Dari masa dia lahir saja, dia sudah harus lari terbirit-birit ke Mesir. Karena akan ada pembunuhan di Bethlehem. Dia harus lari ke Mesir, lalu dia pulang, hidup. Dia lahir bahkan di kandang domba. Dia hidup jadi anak tukang kayu. Kerja sekian lama jadi tukang kayu. Dia mengalami apa yang Anda alami. Bahkan di dalam pelayanannya dia juga mengalami apa yang Anda alami. Kalau hari-hari ini Anda berkata, oh ya kemarin saya sih masih enak Pak. Begitu kena PPKM dengan kondisi yang seperti ini. Saya nggak dianggap orang. Nggak dihargai orang. Yesus bilang, aku mengerti apa yang kau alami. Karena aku juga alami, Yesus bilang. Dia dari masuk ke kota Yerusalem dipasangin daun palem. Sekian hari kemudian dia bilang, hei mana? Katanya engkau Tuhan.
Ayo, buktikan dirimu. Dihina, diludah, dicambuk. Makanya Yesus, apa yang dia alami dalam hidup dia, dia hari ini bisa berkata, aku mengerti apa yang engkau alami. Engkau mungkin merasa ini perusahaan membuang engkau. Aku dulu begitu setia sama perusahaan itu, tapi sekarang dia begini. Tuhan bilang, aku mengerti apa yang engkau alami. Petrus yang begitu setia sama dia, bisa menoleh, memalingkan muka, bahkan bersumpah serapah tidak kenal dengan dia. Yesus mau bilang, apa yang kau alami, aku mengerti. Kalau kita dengar dari orang curhat, kita cuma bisa, iya. Terakhirnya mungkin yang curhat bilang, ya sih lu gak ngerti perasaan gua. Lu gak ngerti deh apa yang gua alamin ini. Betul, kita gak bisa alami, gak ngerti. Tapi Tuhan mengerti. Ada amin. Saya cuma mau mengatakan bahwa apapun yang Anda alami, Tuhan mengerti. Itu poin satu dulu untuk kita menapak kepada poin yang kedua. Yaitu Galatia 1 ayat 15. Saya ada bawa 3 ayat, sengaja untuk menunjukkan bagaimana care-nya Tuhan, bagaimana perhatiannya Tuhan sama kita. Galatia 1 ayat 15 berkata, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Tuhan sudah pilih aku sejak dalam kandungan akunya. Tuhan sudah memilih engkau sejak engkau dalam kandungan ibumu. Ada amin. Mazmur 139 ayat 13-14. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menunun aku di dalam kandungan ibuku. Tuhan yang menunun engkau. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya mau bawa kepada Anda untuk bisa mengerti bahwa Tuhan tuh yang ngerjain tuh. Buah pinggang Anda tuh Tuhan yang bentuk. Tangan dia sendiri. Dia yang menunun engkau. Bukan seperti apa ya, bayi tabung yang masuk ke dalam tabung ditinggal. Kasih zat makanan, kasih zat ini, akhirnya jadi enggak. Tuhan yang menunun engkau. Menunun itu tangannya sendiri yang bekerja. Dia yang membentuk buah pinggangmu. Ada amin. Satu lagi, Yeremia 1 ayat 5. Ya ini memang bercerita soal Yeremia ya. Tapi dia katakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Tuhan bilang, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Memang ini bercerita kepada Nabi Yeremia. Tapi hari-hari ini saya mau katakan, Tuhan juga berkata hal yang sama terhadap engkau. Dia sudah membentuk engkau dalam rahim ibumu sebelum ada. Ada amin. Aku telah mengenal engkau sebelum engkau keluar. Jadi bahkan sebelum engkau ada dalam kandungan ibumu, Tuhan tuh sudah tahu engkau siapa. Ini loh yang akan aku bentuk di dalam perut si A. Ada amin. Saya nggak tahu Anda, tapi saya pernah jadi orang tua. Saya rasa semua orang yang pernah jadi orang tua akan mengalaminya. Waktu istri sudah mulai hamil gitu ya, ketahuan hamil, entah bulan kedua, entah bulan ketiga gitu. Lama hamil ya? Dengar yuk, ada denyut nggak di perutnya, gitu. Apalagi semakin bulan ke-5, bulan ke-6, semakin berasakan gerakan gitu ya. Lalu zaman dulu sih nggak tahu, gampangnya mengetahui ini cowok apa cewek. Zaman sekarang kan udah lebih gampang mengetahui. Oh, ini cowok nih kayaknya nih. Yaudah, cari nama, mulai siapin dari sekian nama, siapin pakaiannya, siapin ranjangnya, siapin mainannya. Itu anak masih dalam perut. Belum keluar. Bentuknya kayak apa aja belum tahu. Bapaknya udah siap-siapin. Ya Pak ya? Itu manusia. Itu manusia yang begitu tahu anaknya ada dalam perut, sudah mempersiapkan segala sesuatu buat anaknya. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan, Anda dan saya. Dia yang bahkan menciptakan engkau. Dia begitu exciting sama engkau. Sejak engkau belum ada dalam kandungan, dia sudah siapkan segala sesuatu. Lalu dia yang menenun, dia yang membentuk kita di dalam rahimnya. Wow. Saya mau ceritakan kepada Anda.
bahwa dia begitu mengasihi Anda luar biasa. Kalau kita sebagai manusia aja punya calon anak, kita udah siapkan A, B, C, D, E. Apalagi Tuhan. Ada amin. Apalagi Tuhan. Dia tahu siapa engkau. Dia yang menenun engkau. Dia yang membentuk buah pinggangmu. Sebelum engkau keluar dia udah kenal. Dia udah tahu. Apa enggak bergejolak hatinya melihat engkau? Jadi hari-hari ini saya mau katakan bahwa jangan pernah engkau merasa, aduh Tuhan tinggalkan aku. No, dia tidak pernah tinggalkan Anda. Anda adalah anak kesayangan dia. Ada amin. Apa yang dia lakukan, dia persiapkan semuanya. Dia exciting akan engkau. Jadi apa yang kita lakukan hari-hari ini dalam kondisi yang seperti ini? Kita hanya punya satu kejiwaan dulu, nyaman, rest, tahu persis Tuhan begitu menyayangi saya. Kalau kita tahu Tuhan begitu menyayangi saya, apa yang kita khawatirkan? Ada amin. Pak, Bapak sih enak mungkin ya. Bapak bisa berpikir seperti itu. Kalau saya, pola pikir saya kan belum seperti itu, gimana Pak? Ya, kita buka yuk, Markus 9. Markus 9 ayat 23 dan 24. Ini perikop soal orang yang minta kesembuhan ya, anaknya. Kemudian dia minta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Dia minta kepada Tuhan untuk menyembuhkan. Lalu jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Jadi orang itu berkata, jika engkau dapat sembuhkanlah ya. Jadi Yesus bilang, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, Tuhan bilang. Ada amin? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tapi coba kita lihat ayat 24-nya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau Anda baca selanjutnya perikop ini terjadi kesembuhan enggak? Terjadi kesembuhan. Ayah anak itu bilang, tolong aku yang gak percaya ini. Aku mau percaya, tolong aku yang gak percaya ini. Kalau hari-hari ini Anda berkata, iya Bapak ngomong enak, firman Tuhan iya begini, begitu. Saya sih mau percaya, tapi kondisi saya seperti apa? Saya mau bawakan ayat ini. Aku percaya, dibilang, tolong aku yang tidak percaya. Tuhan gak pernah tinggalkan Anda. Sekalipun Anda bilang, aku ini susah mau percaya Tuhan, bagaimana lingkungan seperti ini. Tuhan bilang, aku gak akan tinggalkan kau. Dan aku akan lakukan yang terbaik buat kau. Ada amin. Itu Tuhan yang Anda dan saya sembah. Itu Tuhan yang rela mati untuk Anda dan saya. Itu Tuhan yang membentuk Anda sejak Anda masih dalam kandungan. Itu Tuhan yang akan terus memelihara Anda. Dia yang hidup di dalam Anda, dia yang berjalan bersama Anda, dia tidak pernah tinggalkan Anda. Sekalipun Anda berkata, aku ini kurang percaya Tuhan, aku ini tidak percaya Tuhan. Tuhan bilang, gak masalah. Aku mengasihi engkau dan aku akan melakukan yang terbaik buat engkau, Tuhan bilang. Ada amin. Saya hari ini mau bawa kepada kita semua bahwa masa yang seperti ini memang penuh kesulitan buat kita semua. Tapi saya mau Anda dan saya firm, satu di dalam roh, kita nyaman, kita tahu Tuhan yang terbaik buat kita. Yang kedua secara kejiwaan kita tahu Tuhan begitu sayang sama kita. Dia yang membentuk buah pinggang kita. Dia yang menjadikan hidup kita. Gak mungkin dia tinggalkan. Saya mau assure kepada Anda dengan ayat ini. Saya mau menguatkan, meneguhkan, membukakan untuk kita bisa sama-sama yakin, kita sama-sama percaya, kita sama-sama berpegang bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia akan berjalan bersama-sama dengan Anda dan saya. Bahkan sekalipun Anda kadang meragukan dia. Dia gak pernah tinggalkan. Sekali lagi saya gak bercerita soal, waduh Pak kalau saya meragukan berarti saya dosa dong ya. Sekali lagi saya gak cerita soal dosa hari-hari ini. Saya cuma mau berkata bahwa sekalipun Anda meragukan dia, dia tetap tidak pernah tinggalkan Anda. Dia tetap akan menolong Anda. Ada amin. Yang mau saya sampaikan, Tuhan sangat mengerti apa yang Anda alami. Tuhan sangat mengerti semua itu. Tuhan tahu itu semua. Jangan pernah Anda merasa, aduh Tuhan gak tahu apa yang aku alami.
Tuhan bilang, aku tahu. Aku gak pernah tinggalkan. Tapi yang jelas, kalau secara roh kita bisa nyaman, rest di dalam Tuhan. Secara kejiwaan kita pun sudah bisa firm, yakin, bertopang, duduk di atas dasar firman, dan yakin Tuhanlah di dalam saya, yang tak pernah tinggalkan saya, yang mengerjakan hidup saya. Maka kita secara kejiwaan kita bisa menjadi lebih rileks. Mungkin sebagian orang yang bekerja di perusahaan yang tadinya 50 orang sekarang tinggal 20 orang. Waduh, lalu mulai takut-takut kerjanya. Mungkin lalu mulai berpikir, aduh kalau sampai harus buang orang lagi, kayaknya aku urutan pertama deh dari yang sisa 20 ini. Kalau Anda mulai tidak nyaman dengan hal-hal itu, saya mau katakan, berpeganglah apa yang saya sharing pagi hari ini. Untuk supaya kita bisa sama-sama nyaman di dalam Tuhan, sehingga dalam perusahaan-perusahaan seperti itu pun Anda bisa menjadi lebih rajin. Tadinya pekerjaan 2-3 orang, sekarang Anda kerjakan sendiri. Jangan merasa berat. Karena Anda tahu, Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda. Karena Anda tahu, apapun yang terjadi, Tuhan melindungi Anda. Tuhan akan membiarkan Anda melihat yang kiri 1.000, yang kanan 10.000. Ya. Tapi sekalipun itu mengalami, ayat 15 Mazmur 91 mengatakan, sekalipun Anda dalam kesesakan, dia gak pernah tinggalkan Anda. Kalau Anda sudah firm dengan itu semua, Anda tahu Tuhan ada. Anda bekerja dengan nyaman. Pekerjaan 2-3 orang, ambil aja. Gak usah pusing. Semakin bisa banyak Anda bekerja, menunjukkan prestasi kepada perusahaan, semakin bisa menunjukkan Anda tuh efisien loh buat perusahaan. Anda semakin dihargain. Ada amin. Tapi dasarnya kalau Anda tidak nyaman, itu akan susah. Anda mengerjakannya dengan takut. Wah, aku maulah kerja 2-3 kerjaan gak apa-apa. Karena aku takut. Jadi ini juga baru saja tadi pagi. Ada satu mantan di perusahaan lama saya, ada satu orang, ya dia komplain, dia cerita, waduh Pak Benny nggak ngajak saya nih pindah ke tempat yang baru. Saya bilang bukan nggak ngajak, ya Anda itu diperlukan di tempat yang lama. Saya nggak mau sampai kalau Anda ikut saya perusahaan itu lumpuh gitu ya. Jadi Anda tetap di sana. Iya Pak. Saya sekarang di sini susah Pak, saya kerja begini, nggak ada lembur, nggak ada ini, gitu ya. Dia mulai ngoceh gitu lah ya. Loh, kok kita bilang, kok Anda nggak minta uang lembur? Kok Anda nggak minta tenaga tambahan untuk bantuin Anda? 3 orang Anda kerjain sendiri. Dulu di zaman saya nggak begitu. Dulu di zaman saya kurang orang, Anda langsung teriak minta tambah orang. Kerja lembur dikit, Anda langsung minta tambahan uang lembur. Kenapa sekarang Anda nggak? Oh iya Pak. Saya sekarang kan beda Pak, saya minta begitu, nanti saya dipecat lagi, saya gimana Pak? Nah, ada 2 hal yang saya lihat. Yang mau saya sorot dalam hal seperti itu. Yang pertama, orang ini bekerja dengan ketakutan. Ya, dia bekerja dengan rajin karena takut. Beda kalau Anda bekerja dengan rajin karena Anda firm yakin di dalam Tuhan. Itu perbedaan yang sangat menyolok. Yang satu bekerja dengan lepas, yang satu bekerja dengan ketakutan. Lalu hal kedua yang saya bisa sampaikan adalah, kenapa dulu sama saya Anda berani begitu, sekarang sama yang bos yang baru Anda nggak berani? Artinya orang ini melihat, kalau sama Pak Benny itu lebih ada belas kasih, mungkin ya, lebih ada urusan aturan yang benar dia jalankan. Kalau sama ini, waduh, salah ngomong dikit bisa-bisa saya dipecat. Jadi itu menunjukkan 2 karakter yang berbeda. Saya cuma mau sampaikan puji Tuhan kalau orang bisa melihat saya seperti itu. Padahal saya tidak pernah mau mencoba melakukan hal yang seperti mau dipuji orang atau dilihat orang baik. Enggak, saya melakukan apa saja yang memang sewajarnya dilakukan. Tapi saya orang melihat dari poin yang berbeda. Jadi yang mau saya sampaikan, kalau Anda nyaman, yang pertama yang lebih penting adalah Anda akan bekerja lebih rajin itu dengan bebas. Dengan zona nyaman, dengan zona Tuhan di dalam Anda, bukan dengan ketakutan. Ada amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya kenyamanan ini Anda menjadi lebih kreatif di dalam bekerja. Mungkin dalam bekerja Anda lebih kreatif, lalu dalam proses kerja juga Anda menjadi lebih kreatif. Ya, Pak, kita kan mesti begini baru begini. Apa enggak sebaiknya kita jadiin satu aja prosesnya? Mungkin lebih cepat waktu. Kualitasnya tidak berkurang, kita lakukan seperti ini gimana Pak? Anda bisa jadi lebih kreatif mungkin.
Kalau Anda dalam zona nyaman, Anda lebih rajin, Anda lebih kreatif, Anda lebih berani memulai yang baru. Maksud saya, misalkan Anda di bidang A, lalu hari ini Anda dipecat. Lalu Anda bisa aja memulai bidang yang sama gitu loh. Tapi dengan orang yang berbeda, atasan yang berbeda, perusahaan berbeda. Ya, Anda jadi berani. Nggak seperti yang tadi saya cerita, wah kalau saya komplain banyak nanti saya dipecat Pak. Gimana Bung? Saya mau kerja gimana? Mau cari makan gimana? Ketakutan gitu ya. Jadi maksud saya, Anda lebih berani memulai sesuatu yang baru. Bahkan Anda lebih berani ambil resiko. Mungkin Anda memulai bisnis Anda sendiri, entah di bidang yang lama Anda kuasain atau di bidang yang baru. Saya nggak tahu. Ya hari-hari ini luar biasa saya lihat orang. Dulu orang kalau ke Medan, pulang Jakarta, ke Surabaya, pulang Jakarta, ke Bandung, pulang Jakarta, bawa oleh-oleh. Ya, Bandung mungkin terkenal dengan Kartika Sari, Medan dengan bolu meranti, bla 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 segala macam gitu ya. Tapi di zaman PPKM ini begitu hebatnya, saya bisa makan makanan Medan, Bandung, Surabaya, Spiku dengan hanya melalui handphone, aplikasi. Kenapa? Karena ada orang-orang kreatif, ada orang-orang yang berani, yang mau melakukan bisnis yang baru, dia jualan di platform media sosial. Wah mau Kartika Sari, bisa sekian harganya. Besok sudah sampai, pesan sekarang. Bolu meranti dari Medan, besok sudah sampai kalau hari ini pesan. Bisa mereka bikin suatu bisnis yang baru tuh. Kreativitasnya muncul. Kalau Anda hidup dalam ketakutan melihat pandemi yang ada sekarang ini, kreativitas Anda akan mati. Anda nggak tahu mesti berbuat apa. Saya mau apa ya? Itu orang lain udah ada yang kerjain Pak. Ini juga banyak yang kerja Pak. Yang ini nggak ada yang mau kerjain saya Pak. Saya memang bisa di sini, tapi nggak ada modal, nggak ada yang mau bantu saya kerja. Udah, Anda akan selesai. Tapi kalau Anda melihat pengharapan di dalam Tuhan, kalau Anda melihat kekuatan di dalam Tuhan yang menyertai nggak pernah berhentinya. Kalau Anda melihat tadi saya cerita Tuhan menenun Anda, sudah pasti dia tidak akan tinggalkan Anda. Sudah pasti dia tidak akan membiarkan Anda. Dia akan memelihara Anda. Di situ Anda mulai ada kreativitas yang luar biasa akan muncul. Kalau Anda firm, Anda yakin dengan kehidupan Anda mulai banyak melihat peluang. Orang lain mungkin melihat itu adalah kekalahan-kekalahan. Tapi Anda mulai melihat itu adalah peluang-peluang. Saya mengatakan seperti tadi bolu meranti, ya, apalagi Molen Kartika Sari gitu. Kalau Anda klik ke toko Kartika Sari, dia juga jual online. Kalau Anda klik ke bolu meranti di Medan, dia juga jual online. Bukannya enggak. Lalu Anda bilang, Pak itu kan sudah dia jualan online. Dia jualan online. Saya gimana? Ya nggak mungkin lah, orang kan lebih baik ke sana. Jangan salah. Tidak semua pabrik bisa jual sendiri obatnya. Tidak semua orang bisa jual sendiri barangnya. Mereka membutuhkan tangan-tangan yang membantu mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jual Kartika Sari jual bolu meranti enggak? Enggak. Yang jual bolu meranti jual Kartika Sari enggak? Enggak. Yang jual bolu meranti jual Spiku Surabaya enggak? Enggak. Tapi Anda kalau punya channel tiga-tiga Anda dalam satu media sosial Anda bisa bilang, mau bolu meranti? Mau Kartika Sari? Mau Spiku Surabaya? Mau apa lagi lah? Markisa Makassar? Saya bisa. Satu platform Anda bisa sediakan buat orang. Orang bilang, enggak gue mau beli sama lu cuma Spiku. Oh ya sudah, Spiku Anda dapat. Orang lain bilang, saya cuma mau beli ininya aja, yang ini saya beli langsung. Silakan, Anda dapat yang dulu. Tapi minimal Anda pasti dapat. Jangan khawatir, itu sudah ada yang kerjain Pak. Ini sudah ada yang mulai Pak. No, kalau Anda firm di dalam Tuhan, kalau Anda punya kenyamanan di dalam Tuhan, Anda tinggal memulai melangkah sesuatu yang baru, Tuhan yang buka jalan di depan Anda. Ada amin. Tuhan yang akan menunjukkan bahwa dialah yang menenun Anda, dialah yang menenun buah pinggang Anda, dia yang menjadikan Anda, dia yang melahirkan Anda, dia yang memelihara Anda sampai kekal. Ada amin. Itu yang kita harus firm, kita harus yakin di sana. Sehingga hari-hari ini dengan pandemi yang ada, pandemi boleh ada. Tuhan senantiasa menjaga saya. Kalaupun saya kena, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Dia akan sembuhkan saya. Kalaupun saya mati, waktu kontrak saya sudah selesai. Lalu kita juga bisa berjalan dalam kehidupan kita. Apa yang mau saya lakukan di dalam mencari nafkah? Tuhan pasti bela Anda. Karena Anda adalah kesayangan Dia. Ada amin. Saya mungkin hari ini tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan.
Saya cuma melihat bahwa betapa terpuruknya pola pikir kita hari-hari ini kalau kita tidak melihat kepada Tuhan. Betapa hancurnya hidup kita kalau kita tidak melihat kepada Tuhan. Kalau kita selalu senantiasa melihat kepada COVID, naik tangga COVID, turun tangga COVID, keluar pintu COVID, masuk pintu COVID, minum kopi COVID, makan ini COVID. Habis kita. Tapi coba Anda dan saya lihat Tuhan. Kita akan berjalan. Dan gak ada yang bisa menghentikan kita. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Ada amin. Ya, saya juga men-sharingkan satu ini aja. Sebagai penutup kesaksian saya waktu orang tua saya sakit. Kami semua sudah mengusahakan sebaik-baiknya. Kami mengusahakan yang semampu-mampunya. Dan yang luar biasa, saya lihat krisis demi krisis, maksud saya krisis itu adalah timing di mana seharusnya secara kedokteran, suster, dokter itu sudah mengatakan, aduh aku angkat tangan nih, kayaknya sebentar lagi ini selesai. Tapi mama saya survive. Aduh, tapi mama saya survive lagi. 5-6 kali dia berjuang. Dia sungguh-sungguh pejuang yang hebat. Dan saya kagum. Dia berjuang begitu dahsyatnya. Saya bangga sama dia. Saya juga tidak pernah menyesalin Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup orang tua saya. Karena seperti saya tadi sampaikan bahwa ini sudah waktunya dia. Kontrak dia sudah habis, saya mau ngomong apa? Saya tidak peduli dengan sakit COVID. Ada orang bertanya, mamamu mati, meninggal sakit apa ya? Ada yang malu-malu, gak berani ngomong. Saya bilang, COVID. Emang kenapa kalau COVID? Ada yang bilang, aduh kayaknya aib deh. No, buat saya enggak masalah. Mau COVID, mau kanker, mau apapun lah itulah. Ya, itu waktunya Tuhan. Tapi saya cuma mau sampaikan. Mari, COVID ini memang tidak main-main. Kita nggak perlu takut, tapi kita waspada. Ya, saya hanya menyampaikan suatu penyesalan saya sama kasus kejadian orang tua saya adalah saya tidak pernah menyesali waktu dia meninggal, saya tidak pernah menyesalin apa yang terjadi dalam hidup dia, sakitnya, penyebabnya gitu ya. Yang saya sesalin cuma satu, pada saat dia mengalami kesusahan secara fisik. Saya nggak tahu orang lain, saya cuma merasa orang Jawa bilang nelongso. Kenapa? Saya nggak bisa dekat dia untuk kasih dia minum. Saya nggak bisa bawain makanan untuk suapin dia. Saya nggak bisa ngelus-ngelus tangan dia. Saya nggak bisa peluk dia. Bahkan pada saat dia mau ke rumah sakit, saya nggak bisa bantu gendong dia ke mobil. Kenapa? Karena dia positif. Bisa Anda bayangkan perasaan yang seperti apa yang dialami saat Anda tidak berdaya untuk menolong orang yang Anda sayangi. Waduh, nelangsa banget. Yang lainnya saya sih nggak pusing ya. Saya hanya merasa, aduh saya kok nggak bisa. Saya mau sampaikan kepada Anda semua. Perasaan saya ini mengajarkan saya untuk melihat kepada Tuhan. Tadi kita udah sampaikan. Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Tadi saya sudah sampaikan, Tuhanlah yang menenun kita. Amin. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Bisakah Anda bayangkan kalau Tuhan mau tolong Anda, terus Anda bilang, enggak usah Tuhan, aku bisa Tuhan, ini jalan yang kupilih Tuhan. Dia nggak bisa punya tangan untuk menolong Anda, menggendong Anda. Dia punya tangan, tapi Anda bisa ngendong karena Anda yang nggak mau. Bisa Anda bayangkan nggak perasaan nelongsonya Tuhan? Apa yang saya rasakan itu saya kilas balik sama Tuhan, iya Tuhan. Pada saat saya tanpa sadar, saya sering merasa saya hebat, saya sering merasa saya pintar, saya sering merasa saya lebih menguasain gitu. Seperti tadi saya bilang, Pak bisnis yang seperti itu kan orang lain sudah lakukan. Banyak Pak, masa saya lakukan lagi? Anda merasa Anda lebih hebat dari Tuhan. Anda merasa Tuhan gak bisa tolong Anda di bidang yang itu. Sehingga waktu Tuhan mau tolong Anda bilang, enggak Tuhan bukan yang itu.
Saya nggak tahu persoalan Anda apa. Saya cuma mau bilang, kalau Anda punya damai sejahtera di dalam Tuhan, jalanilah apa yang saat itu Anda lihat memungkinkan, jalanin. Nggak usah pusing, nggak usah dilihat lagi, ini gimana ya, bener nggak ya? Waduh, berpuasa dulu 40 hari, wah Tuhan nelongso 40 hari. Saya 10 hari nelongso, cuma bisa video call di 3 hari pertama. Selanjutnya saya nggak bisa. Di saat terakhir dia pun saya nggak bisa dekat. Saya cuma mau sampaikan bahwa kalau saya manusia bisa punya perasaan seperti itu, bagaimana Tuhan yang melahirkan Anda? Orang tua umumnya lebih sayang kepada anak daripada kepada orang tuanya. Itu sudah hukum normal yang nggak perlu kita tabu lagi sampaikan. Anda punya anak, Anda pasti jauh lebih sayang anak. Anda lebih mau berkorban buat anak dibanding Anda berkorban buat orang tua. Itu sudah hukum normal. Saya nggak tabu menyampaikan hal ini. Tapi itu tidak menghalangi Anda untuk menyayangi orang tua kan. Itu yang satu. Yang kedua yang mau saya sampaikan adalah kalau Anda sebagai manusia aja mau berkorban, mementingkan anak daripada orang tua, apalagi Tuhan yang sebagai orang tua Anda. Dia yang menenun, yang membentuk Anda. Dia yang membantu proses kelahiran Anda. Dia yang menjadikan Anda bertumbuh sampai hari ini. Bisa Anda bayangkan betapa sayangnya dia sama Anda. Hidup Anda pasti aman di dalam Tuhan. Ada amin. Ya, saya selesai. Saya berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas apa yang sudah boleh kami bagikan hari ini. Kami tahu Tuhan. Satu lagi pengetahuan di pola pikir kami. Kami boleh menangkap Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang melahirkan kami. Engkau Allah yang sayang sama kami. Tapi kami tidak mau hanya di pola pikir kami mengerti Tuhan. Tapi kami mau Tuhan. Hati kami menikmatinya. Kami mau Tuhan, jiwa kami menikmatinya. Kami mau Tuhan, sungguh kami bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau. Biarlah Engkau yang terus membukakan buat setiap kami. Roh Kudus, nyatakan lebih lagi penyertaan-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami melihat masa depan kami, melihat waktu-waktu depan kami dengan mata yang memancarkan kasih Tuhan. Dengan mata yang melihat hari depan yang gilang gemilang. Karena kami digandeng, kami digendong, kami dibawa, kami disertain Tuhan alam semesta. Yaitu Yesus namanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih anakmu selesai berkata-kata. Engkau memberkati kami semua. Engkau yang mengarahkan wajahmu kepada kami semua. Engkau yang mengangkat tanganmu dan menyatakan berkat-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.